Dinobatkan sebagai pria tampan di Jepang, pria asal Nganjuk yang sehari-hari bekerja sebagai pemekat ikan ingin jadi kepala desa. Adapun baru-baru ini pria asal Nganjuk, Jawa Timur bernama Febrian Kurnia Pratama, 26 tahun, atau kerap disapa Bri, dinobatkan sebagai pria tampan di Jepang. Kisah Febrian Kurnia Pratama yang dinobatkan sebagai pria tampan di Jepang pun viral. Diketahui, ia merupakan salah satu dari 6 WNI yang magang di bidang perikanan. Di tengah pelancongannya di negeri orang, Bri ternyata mendapatkan pendidikan pria tampan dari Ikemen Perikanan Koperasi Perikanan Nango di kota prefektur Miyazaki, Jepang. Kompetisi bernama Nango Ikemen Shosenkyo diikuti oleh 11 nelayan berusia 19 tahun hingga 60 tahun. Ikemen sendiri merupakan istilah yang menggambarkan pria tampan dalam budaya pop Jepang. Adapun kegiatan tersebut merupakan inisiatif dari Koperasi Perikanan Nango untuk meningkatkan industri perikanan. Ada lebih dari 400 suara dari para voters untuk memilih ikemen atau pria tampan dalam organisasi tersebut. Kotak suara pun didirikan di 3 lokasi, termasuk Minato no Eki Metsuki. Penghargaan atau predikat sebagai pria tampan itu pun didapatkan Febrian Kurnia Pratama pada Sabtu 13 Januari 2024. Adapun Febrian Kurnia Pratama sudah 4,5 tahun tinggal di Miyazaki, Jepang. Sehari-hari ia bekerja sebagai pemekat ikan. Ia sendiri adalah lulusan salah satu sekolah pelayaran di Cilacap, Jawa Tengah. Kala itu ada warga negara Jepang yang berkunjung ke sekolah Febrian dan merekrutnya untuk bekerja di negeri matahari terbit tersebut. Direkrut oleh orang Jepang yang datang ke sekolah lalu belajar bahasa Jepang di Tangerang, tutur Febrian Kurnia Pratama dilansir dari Tribun News Selasa 16 Januari 2024. Sekitar 30 orang diterima bekerja di Jepang termasuk saya, ditempatkan di Miyazaki, paparnya lagi. Diketahui hampir 100 orang pemagang Indonesia ada di Miyazaki saat ini. Ketika sedang berlayar di tengah laut, Febrian Kurnia Pratama kerap diminta untuk membuat masakan Indonesia. Masakannya itu bukan hanya disantap oleh orang Indonesia, tetapi juga pekerja asal Jepang sendiri. Orang Jepang juga makan makanan buatan saya ala Indonesia dengan bahan-bahan yang ada di kapal. Alhamdulillah mereka suka juga, ujarnya. Febrian Kurnia Pratama mengaku ia tidak memiliki masalah dalam makanan. Hal itu karena ia mampu memasak sendiri, terutama mengelola hasil laut seiring tugas menangkap ikan di laut. Saat kontrakan habis, ia juga ternyata mendapatkan panggilan lagi untuk bekerja di Miyazaki. Saat kontrak saya habis, saya dipanggil lagi sama bos untuk kembali ke Miyazaki. Ya saya kembali lagi, tuturnya. Semua diurus oleh bos Jepang saya dengan baik untuk kehidupan di sini, lanjutnya. Meski tinggal di salah satu negara maju di Asia, ia ternyata masih ada keinginan untuk kembali ke tanah air. Pasalnya, Febrian Kurnia Pratama memiliki cita-cita untuk menjadi kepala desa. Saya nantinya mau pulang ke Indonesia dan bercita-cita menjadi kepala desa, ungkap Febrian Kurnia Pratama.